Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Oke, untuk kesempatan kali ini Ananda akan mengikuti sebuah video pembelajaran kita hari ini, yaitu materi kita yang ke pertemuan yang ke-9, di mana pertemuan ke-9 ini kita akan memasuki KD 3.5, yaitu tentang virus. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Ibu terlebih dahulu mencek dan meyakinkan bahwa Ananda sudah siap untuk belajar mengikuti video daring hari ini. Sebelum memulai pelajaran juga, Ibu ingin meminta kalian semuanya berdoa terlebih dahulu. Walaupun kita berdoanya sekarang dalam keadaan daring, tapi saya yakin dan percaya bahwa Anda setiap akan memulai suatu pelajaran dan memulai suatu kegiatan, Ananda pasti akan berdoa dulu. Setidaknya Ananda membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke. Sesudah itu kita cek dulu kehadirannya. Siapa saja yang sudah masuk di link kita hari ini dalam pengambilan absennya. Ya, silahkan kita mencek absen dulu. Saya biarkan waktunya 5 menit berjalan untuk mengambil absen yang sudah diberikan lewat Google Classroom. Oke, mungkin kita lanjut aja setelah pengambilan absennya dulu. Selesai, kita akan lanjut materi kita hari ini. Oke, sebelum kita akan melanjutkan materi kita hari ini, kita seminggu yang lalu kita sudah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Ya, kita akan coba mereview kembali apa itu klasifikasi makhluk hidup yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Salah lagi. Oke, kita lanjut materi kita hari ini, yaitu tentang virus. Sebelum kita melanjutkan materi virus, kita lihat dulu KD materi kita hari ini adalah kompetensi dasar kita, yaitu 3.5, yaitu adalah menganalisis struktur dan replikasi serta peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat. Kemudian kompetensi keterampilannya adalah melakukan kampanye tentang virus ya dalam kehidupan sehari-hari, terutama bahaya virus AIDS berdasarkan tingkat virulensinya melalui berbagai media informasi. Oke, apa saja indikator yang akan kita pelajari hari ini? Indikator kita hari ini adalah, yang pertama itu adalah menyebutkan ciri-ciri virus. Kemudian kita jelaskan bagaimana bentuk virus. Yang selanjutnya adalah itu menjelaskan bagaimana replikasi virus atau bagaimana cara virus berkembang biak dan di mana dia berkembang biak. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan peranan virus, baik virus yang menguntungkan maupun virus yang merugikan. Oke, tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran discovery learning atau video kita kali ini adalah supaya peserta didik itu bisa menjelaskan bagaimana ciri-ciri makhluk hidup, struktur tubuhnya, bentuknya, replikasi dia, kemudian peranannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, anak-anakku semuanya, bahwa hari ini kita adalah
korban dari virus, ya. Siapa yang tahu virus yang membuat kita menjadi korban virus apa? Yaitu adalah virus corona. Virus corona sangat berbahaya, walaupun faktor penyebab walaupun faktornya hanya ringan, gejalanya yang timbulkan oleh kita manusia, tapi itu adalah berbahaya dan mematikan, karena dia virusnya adalah virusnya yang sifatnya menular. Oke, baiklah. Oke, setelah kita mendengar beberapa gambaran tentang virus corona tadi, marilah kita akan membahas tentang materi kita, yaitu tentang virus. Oke, KD 3.5 tentang virus, di mana kompetensi dasar kita hari ini adalah menganalisis struktur, replikasi, serta perannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk indikator kita pagi ini adalah, yang pertama itu adalah kita akan menjelaskan bagaimana sejarah penemuan virus. Yang kedua adalah ciri-ciri tentang virus. Yang ketiga itu adalah struktur virus, bagaimana cara kita menjelaskan struktur virus. Dan yang keempat adalah menjelaskan bagaimana replikasi virus atau bagaimana virus berkembang biak. Yang kelima yaitu adalah menjelaskan peranan virus dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Apa tujuan kita dalam mempelajari tentang materi virus ini? Tujuan dalam mempelajari virus ini adalah supaya peserta didik melalui pembelajaran discovery learning atau video ini, diharapkan peserta didik itu bisa menjelaskan sejarah penemuan virus, bagaimana ciri-ciri virus, bagaimana virus berkembang biak, dan bagaimana peranannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lihat yang pertama itu adalah sejarah penemuan virus. Oke, di mana sejarah penemuan virus kita lihat ya, di sini ada. Pertama kali virus itu ditemukan oleh seorang ahli yang bernama Adolf Meyer. Ya, dia membuat sebuah percobaan di mana atau penelitian tentang virus itu di sini ada ya. Kita lihat dia menemukan bercak kuning pada daun tembakau. Ya. Ada tembakau yang berpenyakit, kemudian daunnya itu dihaluskan. Setelah dihaluskan, dibuat ekstrak daunnya. Nah, ekstrak daun tembakau yang berpenyakit ini disemprotkan ke tanaman tembakau sehat. Nah, pada tanaman tembakau menjadi sakit. Nah, ini adalah sejarah penemuan virus yang ditemukan oleh seorang ahli Adolf Meyer. Nama virusnya ini adalah tobacco mosaic virus. Nah, itu adalah sejarah penemuan virus. Jadi siapa penemuan virus itu yang pertama kali? Adolf Meyer. Yang kedua adalah Dmitri Ivanovsky. Dia juga mencoba melakukan sebuah penelitian pada virus. Ya, di sini juga sama, penelitiannya adalah pada daun tembakau yang berpenyakit yang dihaluskan tadi. Kemudian dilakukan penyaringan ekstrak daun tembakau yang berpenyakit tadi. Kemudian divitralisasi daun tembakau yang berpenyakit dan disemprotkan kepada tanaman tembakau yang sehat, dan tanaman tembakau juga akan menjadi sakit. Nah, ini adalah penemuan dari Adolf Meyer. Kemudian, apakah itu virus? Ya. Virus itu merupakan partikel yang bersifat parasit obligan pada sel makhluk hidup. Dia aseluler, dia bukan sel, dan dia berukuran sangat renik. Di dalam sel inang virus menunjukkan ciri makhluk hidup, sedangkan di luar sel menunjukkan ciri bukan makhluk hidup. Dia adalah makhluk aneh.
dia bisa hidup pada sel yang hidup, kemudian dia tidak bisa hidup, dan dia bisa dikatakan makhluk hidup apabila dia hidup pada sel yang hidup, contohnya di dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian dia bisa dikatakan benda mati apabila dia dapat dikristalkan. Nah, itulah yang disebut dengan virus. Kemudian di sini dia hanya memiliki satu asam nukleat saja, yaitu asam nukleat RNA saja atau DNA saja, ribonukleat asid atau deoksiribonukleat asid. Kemudian bagaimana perbandingan ukuran virus itu ya? Di sini adalah sel bakteri. Kemudian contohin kepada perbandingan ukuran virus yang berwarna hijau, ada yang berwarna biru, ada yang sel eukariotik, di mana sel eukariotik itu adalah sel yang mempunyai membran inti. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu bahwa itu ciri-ciri virus, kita lihat bagaimana struktur tubuh virus itu. Sebenarnya struktur tubuh virus itu dia punya kepala, disebut dengan kapsid. Di dalam kepala itu ada DNA, deoksiribonukleat asid. Ya, kemudian ini bentuk virus ya. Nah, ini dia struktur virus itu punya kepala, punya DNA, ada leher, ada selambung ekor, kemudian serabut ekor. Ya, apa gunanya serabut ekor ini? Adalah sebagai penusuk. Ya, dia akan menginjeksikan ekornya kepada sel yang ditumpanginya atau pada sel inang yang diserangnya. Nah, ini sepertinya bentuk struktur tubuh virus. Oke, kita lanjut ke bentuk virus ya. Ini bentuk virus ini sepertinya. Oke, ini bentuk virus. Ada beberapa bentuk tubuh virus, diantaranya yang pertama adalah bentuk tubuh virus itu sepertinya ada seperti bulat, ada seperti batang, kemudian ada seperti polihedris, dan ada seperti huruf T. Sepertinya seperti huruf T inilah virus yang menyerang kita, karena dia nanti akan masuk ke dalam tubuh kita dan menyebabkan kita tertular oleh virus ini. Kemudian indikator yang keempat, replikasi virus. Apa itu replikasi virus? Replikasi virus ini adalah bagaimana cara virus berkembang biak, atau bagaimana cara dia menggandakan diri sebanyak-banyaknya. Di mana dia berkembang biak, dia hanya bisa berkembang biak di dalam tubuh makhluk hidup ya. Di luar tubuh makhluk dia tidak bisa berkembang biak, pastinya dia akan mati. Oke, replikasi virus itu hanya bila virus berada di dalam sel makhluk hidup. Secara umum, replikasi virus itu melalui 5 tahap. Yang pertama ada namanya absorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan atau perakitan, dan lisis. Nah, ini dikenal dengan siklus litik. Nanti ada lagi siklus lisogenik. Nah, ini siklus lisogenik. Apa itu siklus tahap dari pengertian absorpsi? Oke. Tahap absorpsi itu adalah dicontohkan di sini virus itu pada sel bakteriofag. Ya, dia hinggap pada sel bakteri. Yang pertama sekali itu adalah tahap absorpsi. Nah, ini tahap absorpsi. Apa itu tahap absorpsi? Tahap di sini yaitu bagaimana dikatakan bahwa ekor virus itu dia menempel pada sel bakteri. Nah, yang kedua ada namanya tahap injeksi. Di mana tahap injeksi ini adalah peristiwa injeksi adalah bila asam nukleat masuk ke dalam sel atau ekor bakteri menusuk kepada sel bakteri. Ya. Nah, di sini akan terjadi pembentukan
pembentuk asam nukleat masuk ke dalam sel, sedangkan selubung peta ini tetap berada di luar sel bakteri. Jika sudah kosong, selubung peta ini akan terlepas dan tidak berguna lagi. Yang ketiga itu ada namanya tahap sintesis atau tahap pembentukan. Virus nggak mampu melakukan sintesis sendiri, tapi virus akan melakukan sintesis dengan menggunakan sel inangnya. Setelah asam nukleat disuntikkan ke dalam sel inang, dan virus ini akan mengendalikan sintesa DNA-nya, protein yang akan dijadikan kapsid virus. Ada namanya tahap perakitan. Tahap perakitan ini adalah kapsid virus yang masih terpisah-pisah antar kepala, ekor, dan serabut ekor akan mengalami proses perakitan menjadi kapsid yang utuh. Kemudian, kepala yang sudah selesai terbentuk diisi dengan DNA virus. Proses ini dapat menghasilkan virus sejumlah 100 sampai 200 buah. Tahap terakhir itu adalah tahap litik. Tahap litik ini adalah di mana pecah, ya, dinding sel bakteri yang sudah dilunakan oleh enzim akan pecah dan diikuti oleh pembebasan virus-virus baru, siap untuk mencari sel-sel inang yang baru. Jangka waktu yang dilalui 5 tahap ini di jumlah virus yang dibebaskan sangat bervariasi, tergantung dari jenis virus, bakteri, dan kondisi lingkungan. Nah, ini adalah tahap-tahap replikasi virus, yaitu bagaimana cara virus berkembang biak. Kemudian ada klasifikasi virus. Didasarkan pada jenis sel inang yang diserang, virus diklasifikasikan menjadi 4. Sel inang itu sepertinya kita, ya. Virus itu sama dengan hospes. Kita adalah inang. Hospes itu adalah pembawa. Jadi dia yang membawa penyakit kepada kita. Yang pertama adalah virus penyerang bakteri, dinamakan atau bakteriofag. Yang ketiga ada virus protista. Yang kedua virus protista. Yang ketiga virus tumbuhan. Yang keempat adalah virus hewan atau virus pada manusia. Kemudian yang indikator kelima yaitu peran virus dalam kehidupan. Peran virus dalam kehidupan yang pertama itu adalah virus itu pasti merugikan, ya, menyebabkan penyakit. Salah satunya di sini adalah bisa menyebabkan penyakit pada tumbuhan dan juga pada hewan, juga pada manusia. Ini adalah pada tumbuhan, contohnya ini pada manusia, yaitu hospes. Nah, di sini ada namanya virus coronavirus yang sekarang lagi viral, COVID-19, yang makin hari makin bertambah kasusnya, ya. Dan kita hanya bisa menjaga diri kita dari serangan virus. Dan untuk menjaga, kita akan menutup lubang-lubang yang mungkin mudah tertular. Yang pertama itu adalah hidung dengan mulut. Harusnya kita memakai masker. Kemudian kita harus mencuci tangan, ya, karena virus itu juga akan bisa menempel, ya. Kemudian ada lagi, kita akan menjaga jarak pada orang yang tertular virus corona. Oke, akhir-akhir ini juga akan ada vaksinasi, ada launching vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah, dan itu pun sudah diuji cobakan oleh pemerintah kepada terutama yaitu kepada tenaga kesehatan, dan akan selanjut kepada guru, siswa, dan semua masyarakat. Vaksinasi dan penanganan virus. Pemberian virus yang telah dilemahkan ke dalam tubuh agar tubuh membentuk antibodi virus tersebut, ini dinamakan dengan vaksin. Cara pengobatannya. Oke, inilah materi kita hari ini. Untuk sampai di sini mungkin bisa dimengerti. Kemudian kalau Anda belum mengerti, boleh di searching materinya di YouTube. Nanti akan kita berikan berikan kepada kalian semua, dan kalian akan bisa mengaksesnya di YouTube di video pembelajaran kali ini. Oke. Sebelum materi ini kita tutup, kita sudahi dengan
pengevaluasian. Dan untuk evaluasi Ibu sudah berikan di Google Classroom. Silakan Anda buka Google Classroom-nya dan lalu kerjakan di sana. Dan PR kita minggu depan adalah silakan baca materi kita tentang protista dan kita akan melakukan pembahasan materi protista untuk materi selanjutnya. Oke, pada video kali ini saya akhiri dengan menutup pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.